bersama. Channel ini sebagai wadah untuk kita saling sharing ya, benar Mas Hasan? Ya, saling sharing, diskusi di materi-materi yang akan dibahas, diskusikan di sini ya seputar tentang personal development, terus juga tentang self improvement. Nanti ada juga sharing cerita tentang adulting journey gitu juga. Pokoknya konten-konten yang kira-kira sekiranya dirasakan oleh teman-teman yang berusia sekitar usia yang mengalami quarter life crisis gitu ya. Biasanya ya umur 20-an, 30-an gitu. Kita nanti ada beberapa hal yang kita bahas, kita diskusi bareng gitu. Jadi teman-teman feel free aja ya, boleh sharing dari kolom komentar juga. Nah, untuk video pertama ini kami mau bahas tentang produktivitas. Ada cluenya. Ya teman-teman, jangan lupa juga bantu akun ini biar makin berkembang dengan klik tombol subscribe dan juga loncengnya nyalakan nanti. Biar nggak ketinggalan ya kalau ada update terbaru dari kami berdua. Iya. Dan jika menurut kalian konten kami bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman lainnya di sosial media lainnya, ya supaya orang-orang lebih banyak lagi mendapatkan manfaat dari kami. Iya. Masuk banget ya. Ya biar kita belajar bareng lah gitu, belajar bareng sama. Oke, jadi untuk topik pertama kali ini kita mau bahas tentang produktivitas gitu ya. Jadi produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu kan seni atau keahlian untuk manajemen waktu gitu ya. Jadi kita semua kan punya dalam sehari itu punya waktu 24 jam. Jadi bagaimana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa mengatur semua kegiatan kita gitu jadi membagi-bagi waktunya kita. Itu termasuk soft skill yang penting ya teman-teman, yaitu manajemen waktu. Jadi sesuai dengan judulnya ya, kita akan membahas 5 jurus ampuh nih teman-teman untuk tetap produktif. Ya. Oke. Dari yang pertama dulu. Coba. Oke. Dari yang pertama yaitu membuat to-do list atau planner. Ya seperti teman-teman tahu, to-do list itu salah satu cara untuk kita mengetahui kira-kira apa aja sih akan kita lakukan di hari itu. Dan itu juga tidak harus setiap hari, bisa dengan planning mingguan atau bulanan. Seperti aku lebih prefer bulanan, kalau mungkin Mas Hasan lebih prefer harian seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Maksudnya sesuaikan dengan preferensi masing-masing, kenyamanan kalian kayak apa. Terus yang pertama tadi tentang membuat to-do list gitu ya, membuat to-do list. Kalau tentang membuat to-do list ini juga bisa dilakukan dari malam sebelumnya sih. Dari malam sebelumnya. Jadi sebelum tidur gitu bikin catatan untuk besok kira-kira mau apa yang dikerjakan gitu. Jadi ketika bangun tidur nggak pusing gitu, kita nggak pusing kita hari ini mau ngapain ya gitu. Kadang stuck atau bingung gitu mau ngapain gitu. Jadi disiapin dari hari sebelumnya, udah nyicil gitu. Oh ya, berarti pas bangun tinggal ngecek ya, tinggal baca hari ini mau ini, hari ini mau ini. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ke jurus yang kedua yaitu membuat list prioritas. Ya, itu juga termasuk salah satu yang penting ya guys. Karena juga itu menyangkut paut dengan manajemen waktu. Nah, di bawah kami sudah sertakan link website kami. Jika kalian masih bingung, mungkin nanti gambarnya bisa kami tunjukkan di sini. Iya. Jadi di sini ada 4 kolom, 4 kotak maksudku. 4 kotak. Ya. Jadi bisa dijelaskan Mas Hasan apa aja? Iya, tadi namanya nama triknya tadi itu namanya Eisenhower Matrix gitu ya. Eisenhower Matrix itu apa? Jadi bayangkan teman-teman, ada gambar kotak itu kan ada 4 gitu kan ya. Nah, jadi di kotaknya itu nanti dibagi. Yang pertama itu adalah pekerjaan atau tugas yang dia itu penting dan dia mendesak gitu. Jadi kita harus lakuin ini nih, prioritas gitu kan. Terus yang kedua itu dia penting tapi nggak mendesak gitu, nanti bisa nanti gitu deh. Jadi bisa dikerjain nanti. Nah itu bisa dimasukkan di schedule gitu kan. Terus yang ketiga ada dia tuh mendesak tapi nggak penting banget gitu. Nah ini kita bisa minta tolong kan gitu, didelegasikan. Yang terakhir itu udah pekerjaan tapi dia tuh nggak penting dan juga nggak mendesak, jadi ini nggak usah dilakukan gitu.
Jadi kita nggak buang-buang waktu. Paham dengan dua ini, nah lanjut lagi ke jurus ketiga yaitu mengatasi distraksi. Nah ini juga, wah ini sering banget terjadi ya. Aku pribadi sering banget mengalaminya dan juga Mas Hasan juga pasti ngerasain juga. Kalian juga. Apalagi kalau banyak kerjaan itu. Distraksi. Ya ada HP bunyi tling, notif langsung megang gitu. Bahkan nggak ada notif pun kadang langsung buka HP padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Nah cara untuk menghilangkan distraksi adalah itu jawabannya ini ada di jurus keempat ya teman-teman, yaitu dengan teknik Pomodoro. Nah udah nggak asing ya sebenarnya dengan teknik ini. Apa sih teknik Pomodoro ini? Ya Pomodoro ya apa? Teknik Pomodoro itu simpelnya adalah kita melakukan tugas gitu kan, kita dikasih timer gitu ya, Jadi untuk tugas, ketika kita mengerjakan tugas yang pertama, kita timer biasanya sekitar 25 menit gitu kan ya. Terus 25 menit kita kerjakan, udah selesai, kemudian ada timer berhenti, kita istirahat juga selama 5 menit gitu. Jadi 5 menit istirahat sebentar, peregangan gitu kan, stretching gitu. Terus juga nanti kembali lagi melakukan kerjaan lagi tadi, kembali ke kerjaan 25 menit lagi gitu. Setelah olahraga ya, berarti misal 10 menit sampai 20 menit kita benar fokus pada kegiatan kita. Nah setelah itu mungkin dalam waktu 5 menit atau 10 menit sesuai kebutuhan teman-teman juga bisa istirahat. Dan istirahatnya tuh nggak cuma dalam bentuk apa, pokoknya apapun istirahat ya. Meskipun cuma merem atau main HP itu termasuk istirahat. Itu juga penting ya teman-teman untuk kesehatan mental. Nah ini nyambung juga nih ke jurus yang kelima, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah mungkin Mas Hasan pernah mengalami nih kejadian yang berhubungan dengan Pomodoro dan juga berhubungan dengan kesehatan fisik. Bisa dijelaskan? Jadi karena aku kerja kantoran, itu kan selalu menatap ke layar terus kan, ke komputer dan juga posisinya duduk. Nah itu karena posisi yang lama itu sampai ngerasain punggungnya sakit gitu kan, punggung sakit sama bagian bawah gitu, punggung bawah. Terus kemudian kami periksa, terus kata dokter disarankan buat aku, katanya ini teknik tadi dikasih tahu teknik Pomodoro gitu. Jadi kalau kerja itu dikasih timer gitu kan, dan udah sarannya udah dilakuin juga dan alhamdulillah sih berhasil gitu, udah mengurangi sakitnya gitu dan merasa lebih sehat. Itu contoh dari kesehatan fisik ya teman-teman. Kesehatan fisik. Itu juga penting banget ya, jangan sampai kita kerja terus akhirnya tipes. Kerja lembur bagi kuda. Terus ada tambahan juga nih, kalau misalkan menjaga kesehatan mental gitu ya, pentingnya work sama life itu harus balance gitu ya. Itu tentang ini lembur gitu, masa lembur. Masa lembur itu kalau orang lembur itu kan sebenarnya kurang bagus ya, dalam manajemen waktunya berarti kan tandanya dia kurang bagus, mohon maaf ya gitu ya. Karena kita misalkan dikasih waktu untuk kerja itu kan misalkan dari jam 8 atau jam 9 ya, tergantung masuk di kantor teman-teman ya, sampai nanti pulangnya jam 4 atau jam 5 gitu. Nah dalam batas waktu itu kan kita dikasih waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu kan. Nah kalau misalkan waktunya sampai bablas terus harus lembur gitu kan, molor gitu. Ya berarti kan kurang bagus manajemen waktunya kurang ya Mas ya. Itu juga nanti tanpa sadar bikin stres, nggak cuma stres di pikiran, juga stres pada fisik juga bakal sakit, gampang sakit, atau kalau mental mungkin bahasanya burnout ya. Itu aku sering banget sebenarnya burnout kayak gitu, dan dia salah satu caranya ya work balance lah gitu, sesuai jam kerja yang kita patuhi setiap perusahaan ya, macam-macam lah ya. Berarti nggak masalah kalau kita pulangnya tenggo gitu ya. Iya, kalau udah terus kita go. Asalkan kita kerjaannya udah selesai gitu kan. Usahakan kerja kita tuh selesai sebelumnya, mungkin 30 menit sebelum jam pulang kita udah selesai gitu kan, jadi beres, kita persiapan pulang, jadi udah jamnya waktu pulang kita go. Jadi pas pulang tuh udah free gitu rasanya, udah semua kerjaan udah selesai gitu kan. Berarti pas sampai rumah nggak mikir aku belum selesai yang ini gitu, itu bikin stres itu. Dan juga aku pernah baca, jadi beberapa negara di luar itu tidak menyarankan karyawan atau pegawai untuk
lembur. Karena itu ya tadi yang sudah kami jelaskan, manajemen waktunya dipandang kurang bagus seperti itu teman-teman. Berarti bukan berarti kalau misalkan kerjanya lebih lama berarti tandanya dia kerja lebih keras gitu, lebih loyalitas gitu. Itu hati-hati dengan jebakan apa bahasanya, bukannya jebakan apalah. Namanya ini toxic productivity. Oh iya. Toxic productivity. Jadi ngerasa kayak kalau terlalu keras kerja terlalu keras sampai lupa istirahat, jadi kan menjadi toxic gitu. Kurang sehat malahan itu tuh. Nah, bisa nanti topik ini kita bahas di video yang berbeda ya teman-teman, biar lebih spesifik lagi gitu. Oke. Jadi kita rangkum tadi kesimpulan dari ini. Yang pertama tadi ada apa? Membuat to-do list atau planner. Kemudian yang kedua, membuat list prioritas. Membuat list prioritas dengan namanya tadi metrik gitu kan, ada 4 kotak itu metrik Eisenhower biasa namanya. Teman-teman bisa cari di Google atau nanti kami kasih link di bawahnya juga gitu ya, baca-baca lebih lanjut gitu. Yang ketiga, menghindari distraksi. Yang keempat, pakai teknik Pomodoro gitu ya, teknik Pomodoro. Terus yang terakhir, jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental gitu ya, biar kita tuh work life-nya balance gitu. Nanti aku juga kasih kalau misalkan ada ebook di bawah juga bisa teman-teman download di situ. Oh ya, aku ada tambahan dulu. Oh ya, jangan. Oh ya, untuk teknik Pomodoro bisa dengan bantuan website ataupun ada nih aplikasi yang pernah aku pakai juga. Jadi aplikasinya tuh unik. Dia tuh membuat awardnya tuh buat kayak pohon kecil-kecil. Semakin kita lama fokusnya, misal 10 menit dapat bunga sakura, terus untuk 20 menit kemudian dapat bunga rambutan, durian segala macam. Jadi semakin lama semakin besar dan itu rasanya tuh kayak puas banget. Cuma namanya apa ya? Aku agak lupa, tapi tenang aja nanti taruh di ini ya di video soalnya lupa juga. Dan deskripsi, di dalam deskripsi nanti banyak lah link-link buat teman-teman biar membantu teman-teman biar membantu produktif gitu ya. Kita kasih link-link yang kira-kira bisa membantu dan teman-teman butuhkan gitu. Pokoknya ya teman-teman feel free aja ya, bisa ditulis di komentar untuk kita saling sharing, karena di sini kami tidak bertujuan untuk menggurui, kami juga suka banget diskusi dan sharing-sharing tentang pengalaman hidup kami juga bersama teman-teman juga seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kami untuk yang pertama ini tentang topik produktivitas. Kalau teman-teman suka bisa di like. Terus juga kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan atau yang mau diskusikan bisa di kolom komentar, nanti kita lanjut diskusi. Dan juga kalau merasa video ini bermanfaat dan biar lebih tersebar luas gitu ya, tersebar luas manfaatnya, bisa bantu share juga gitu. Pokoknya ya kami di sini sharing ya teman-teman. Sharing. Nah, gue feel free aja, oke?